Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami panggil dengan nama Muhammad Khizam Ali, delegasi dari Ma'had Ali Pesantren Maslakul Huda fi Usul Fiqh. Ya. Dengan kajian dengan tema studi komparatif metode dopamine fasting 2.0 dalam menangani fenomena kecanduan gawai pasca pandemi COVID-19 dan fikih tadarus. Ini panjang sekali ya. Ya, monggo. Kami berikan waktu 10 menit dimulai dari panjenengan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa langsung. Bisa dijeda dulu lagi azan. Oke, mari kita lanjut kembali. Mungkin PPT-nya bisa dimunculkan. Oke, yakni studi komparatif metode dopamine fasting 2.0 dalam menangani fenomena kecanduan gawai remaja di Indonesia pasca pandemi COVID-19 dan fikih tadarus. Mungkin dari awal langsung saya pertegas, untuk konstruksi fikih tadarus ini saya ambil dari perspektif disertasi Dr. Iyad Kamil. Mungkin bisa langsung lanjut, next. Ya, di sini saya dalam essay saya, kajian yang saya lakukan yakni kajian komparatif, yakni suatu kajian yang membandingkan dua variabel atau lebih. Dalam hal ini yang saya bandingkan adalah metode dopamine fasting 2.0 dalam caranya menangani fenomena kecanduan gawai pasca pandemi COVID-19 dan fikih tadarus. Untuk apa? Bertujuan untuk mencari persamaan ataupun perbedaan di antara kedua variabel tersebut. Dan dalam kasus ini hasil yang saya dapatkan yakni pencarian keselarasan antara dua variabel tersebut. Untuk landasan metodologi yang saya gunakan yakni library research dengan untuk dopamine fasting 2.0, sumber primernya yakni paper dari Dr. Cameron Sepah, seorang psikiatri dari California, seorang pencetus dopamine fasting 2.0 pertama. Dalam karyanya
The Definite Guide of Dopamine Fasting 2.0. Dan untuk fikih tadarus, konstruksi dari disertasi Dr. Iyad Kamil. Langsung next. Jadi saya mengangkat terkait fenomena yang terjadi untuk remaja-remaja di Indonesia pasca pandemi COVID terjadi. Bisa dilihat, impact pandemi COVID yang mungkin sama-sama kita rasakan. Yang pertama, sekolah ditutup. PBB memberikan instruksi secara resmi kepada seluruh negara agar sekolah, baik itu sekolah dasar ataupun universitas, agar ditutup. Karena sekolah menjadi tempat paling gampang untuk seseorang tertukar COVID-19. Imbasnya, akhirnya seluruh remaja belajar secara daring atau online. Kemudian, belajarnya saja secara daring, otomatis menimbulkan impact yang lain, yakni bersosial atau berkomunikasi dengan orang lain melalui medsos dan bermain untuk menjernihkan pikiran dan jenuh pasca belajar menggunakan game online. Dan seluruh hal ini tidak dapat didukung kecuali menggunakan kecanggihan teknologi era sekarang yang biasa kita sebut dengan gawai. Atau biasa untuk istilah baratnya sebagai gadget. Yakni formula teknologi yang baru dengan perubahan pembaruan yang lebih kecil. Bisa kita ketahui komputer era dulu ataupun telepon era dulu itu sangat repot, tidak seinstan sekarang. Sehingga dalam HP kita bisa mengakses segala hal. Mau itu sosial media, WhatsApp, dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk angka kecanduan gawai tersendiri untuk remaja di Indonesia pada awalnya mencapai sampai 42,4% remaja di Indonesia mengalami kecanduan gawai. Ini berdasarkan dari Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Bandung Oktober 2022. Sehingga karena dampak impact dari pandemi yang terjadi tersebut mewajibkan seluruh remaja belajar menggunakan gawai, sehingga angka kecanduan gawai itu bertambah besar, bertambah 27,1%, sehingga menjadi 69,5% masyarakat di Indonesia, khususnya dalam hal ini berarti remaja, mengalami kecanduan gawai. Apa itu kecanduan gawai? Kecanduan gawai itu perilaku adiktif atau ketergantungan terhadap gawai. Jadi secara gampangnya, hemat saya, kecanduan gawai itu seakan-akan remaja memandang dia tidak bisa hidup tanpa gawai. Next. Nah, apa dampaknya? Ada 3 dampak. Dampak terhadap perkembangan otak, yakni terjadinya gangguan kematangan fungsi korteks prefrontal yang disebabkan karena kelebihan dopamin ketika bermain handphone. Kemudian untuk psikis remaja menyebabkan seperti depresi, fobia sosial, kesepian, kecemasan, agresi, dan deprivasi. Bahkan berkelanjutan, sampai sekarang mungkin kita mengenal istilah pubbing, di mana seseorang itu sangat asik dengan gawainya hingga melalaikan teman di sekitarnya ataupun lingkungannya. Jadi secara gampangnya, gawai itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Kemudian juga berimbas kepada tubuh atau fisik remaja tersebut. Karena kita ketahui, fase-fase remaja adalah fase pencarian jati diri, di mana saat itu kita mengalami perkembangan yang signifikan, baik itu otak, psikis, ataupun tubuh. Dan efek pada tubuh adalah masalah mata, karena radiasi yang ditimbulkan lama menatap telepon, ataupun infeksi dan nyeri pada tubuh-tubuh tertentu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan apalagi saat kita mendengar adanya stereotip bahwasanya pasca terjadinya pandemi, masyarakat Indonesia dan mengalami penurunan dalam bidang pendidikan, sehingga akan mengkhawatirkan untuk persiapan remaja menghadapi bonus demografi di 2045, di mana digadang-gadang itu akan menjadi masa emas Indonesia. Berikutnya. Nah ini, maka menanggapi hal itu, di Silicon Valley ataupun di California terdapat seorang psikiatri, yakni Dr.
Kamero Sepah mencanangkan satu ide bagus yang itu dibangga-banggakan oleh orang barat, yakni dopamine fasting 2.0 yang sempat tren di Silicon Valley. Apa itu? Dopamin adalah suatu hormon dalam tubuh yang lepatnya berada di otak, bagian hipotalamus, sehingga yang bertugas untuk merangsang tubuh kita, untuk membuat kita itu bahagia, sehingga orang biasa menyebut dengan hormon bahagia. Jadi ketika kamu merasakan suatu hal, melakukan suatu hal, dan itu menimbulkan bahagia, itu karena otak kita memproduksi dopamin dan dikirim ke seluruh organ tubuh. Imbasnya apa? Saat kalian mungkin berolahraga dan itu menyenangkan, kalian memproduksi dopamin. Saat kalian mutolaah kitab yang awalnya sulit tapi akhirnya berhasil walaupun waktunya lama, menghasilkan dopamin. Saat kamu udah capek, lelah tapi ternyata juara lomba, mendapat peringkat kelas, kamu memproduksi dopamin. Tapi hal ini juga mengkhawatirkan karena adanya gawai. Saat kamu menyentuh gawai hanya dengan menggerakkan jarimu, tidak harus capek-capek belajar, tidak harus capek-capek olahraga, cukup menggerakkan jari, melihat sosmed, scroll nggak jelas, kamu memproduksi dopamin. Sehingga itu merusak sistem reward kita dalam otak. Sehingga otak remaja, apalagi masih dalam masa perkembangan, seakan-akan berpikir, oh buat apa capek-capek belajar, buat apa capek-capek olahraga, buat apa beraktivitas dengan orang lain, kalau toh dengan hanya gawai kita sudah dapat bahagia. Sehingga itu sangat membahayakan untuk perkembangan remaja. Di mana remaja adalah harapan besar bangsa kita. Sehingga akhirnya Sepah menawarkan satu canangan, yaitu dopamine fasting. Namun masyarakat barat itu banyak yang menyalahkan metode ini. Dikatakan karena dopamin itu secara lugatnya yaitu hormon bahagia, jadi mereka mendefinisikan dopamin fasting itu untuk menghilangkan seluruh kebahagiaan yang ada. Jadi sibuk bermeditasi sehingga tidak bersosial. Itu salah. Makanya situ saya mempertegas dopamin fasting di sini adalah dopamin 2.0. Dopamin yang dicanangkan oleh Dr. Cameron Sepah, yakni dengan aturan seperti yang sudah saya tertulis. Yakni batasannya, yakni mengurangi dopamin dan rangsangan kesenangan. Bukan mengurangi dopamin dan rangsangan kesenangan. Jadi yang dicoba dibatasi dalam praktek dopamin fasting adalah gerakan atau perilaku impulsif. Saat kita melakukan suatu kesenangan secara terus-menerus, itu akan membuat sistem reward dalam otak kita sehingga kita melakukan tindakan-tindakan impulsif. Waktunya sudah habis. Oh, mungkin sedikit untuk Fikita terus. Mohon maaf sudah habis, Mas. Nah, iya. supaya teman-teman yang lain juga bisa kebagian. Oke, Terima kasih kami sampaikan kepada penyaji, sangat luar biasa sekali. Penyampaiannya begitu semangat dan berapi-api. Kami juga jadi ikut semangat ya. Ya itu. Beliau menggunakan studi komparatif. Seperti yang disampaikan barusan bahwa dalam teori ini beliau hendak mencari satu sintesis istilahnya dari dua variabel, dari tesis antitesis kemudian akan menghasilkan sebuah sintesis, dan itu dikaitkan dengan permasalahan tentang dopamin ya, dimana ini merupakan sebuah cairan. Ketika cairan ini dipakai oleh orang maka itu akan bisa menambah energinya atau memberikan kekuatan. Ya, itu begitu. Ya, mungkin selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada para audien untuk bertanya. Baik, silahkan mas-mas yang di depan dulu. Sebutkan nama dan juga delegasinya. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Zaini dari Mahad Dalil Lirboyo. Ada beberapa hal yang sedikit ingin kami singgung menanggapi paper yang telah dipresentasikan oleh Anda barusan. Terlepas dari data yang panjenengan paparkan terkait kecanduan gawai yang menurut beberapa survei itu bisa merusak terhadap mentalitas anak. Ya. Ini saya ingin menyorot dari sudut pandang fikhiyahnya. Bagaimana hukum taklifi daripada bermain gadget atau gawai itu sebenarnya apa?
Kalau kita melihat, ya, karena begini, sebelum panjenengan menjabarkan data-data yang banyak itu, karena ini adalah muktamar pemikiran mahasantri, maka panjenengan harus menampilkan bagaimana sudut pandang fikihiyahnya. Setidaknya ada cantolan referensinya. Saya lihat dari jurnal atau paper yang telah dipresentasikan tadi itu isinya hanya data, begitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama terkait hukum taklifi, bermain gadget itu apa sebenarnya? Kalau kita melihat dari beberapa referensi itu kan ulama mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Ya, kecuali ada dalil yang tadullu ala tahrim. Jadi ada dalil yang menunjukkan terhadap keharaman. Awalnya adalah mubah. Makanya ulama-ulama madhab Syafi'i itu sepakat selagi tidak sampai melalaikan kewajiban bermain gadget, bermain gawai, itu ya tidak apa-apa. Ya, mubahan. Paling mentok ya, paling mentok itu pun dari beberapa ulama menghukumi ya bermain syatranji dan nardi itu adalah makruh. Itu yang pertama. Sehingga kalau menurut pandang fikih tidak masalah ya. Satu. Kemudian yang kedua terkait anak kecil, apakah diperbolehkan mereka ya untuk memegang gadget atau gawai yang berakibat kecanduan? Kalau kita melihat perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, seorang anak itu tidak boleh untuk terus-menerus dibuat lelah. Ya, bahasanya wayam bagi ayyudzana lahu ba'dal insirafi minal kutab ayyal aba la'ban jamilan yastarihu ilaihi min ta'abil maktab. Kalau kita melihat teks dalam Ihya itu, di sana ada kejelasan bahwa seorang anak kecil itu gak boleh terus-menerus disuruh untuk melakukan hal-hal yang serius. Dia juga harus dong diberikan waktu untuk bermain-main dan lain sebagainya. Sehingga apa yang penting dalam masalah kecanduan gadget itu adalah controlling ataupun pengawasan dari pihak orang tua. Bukan berarti kita melarang secara totalitas si anak itu untuk bermain gadget tadi. Sehingga kalau kita melihat dari beberapa teks yang telah saya sampaikan itu tidak bisa dimutlakan begitu ya. Sebagaimana yang dipresentasikan tadi, yang menurut data-data survei, lah ini ulama aja gak ada yang melarang kok, kan begitu. Makanya coba ditegaskan kembali, sebenarnya data dari referensi itu dari pendekatan apa begitu ya. Kalau melihat dari beberapa kitab tarbiyah dan akhlak ya, pendidikan terhadap seorang anak tidak ada keterangan yang mengharamkan ataupun tidak memperbolehkan si anak untuk bermain-main. Selagi ya tadi itu dengan catatan tidak sampai melalaikan kewajiban dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang kami tangkap. Yang pertama, penanya meminta bagaimana hukum taklifi menanggapi dampak-dampak yang barusan sudah dipaparkan dan lengkap dengan surveinya. Nah, itu bagaimana hukum taklifi menanggapinya. Kemudian yang kedua, apakah anak kecil itu baik jika diberikan gadget terus-menerus? Dan juga barusan juga menyinggung kutipan dari Imam Al-Ghazali bahwa anak kecil itu tidak harus diberikan hal-hal yang serius saja, tapi juga perlulah dikasih hal-hal yang sifatnya itu hiburan. Oke, monggo ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu bisa menyempurnakan paper saya untuk revisi berikutnya. Tapi masalahnya gini, variabel-variabel yang dipertanyakan oleh Mas Zain tadi itu tidak terfokus pada arah paper saya. Jadi gini, karena tadi saya tidak menjelaskan secara gamblang, jadi saya pertegas lagi. Paper saya itu studi komparatif, mengkomparatifkan antara metode dopamin fasting dan fikih tadarus. Dalam hal ini yang saya temukan adalah dalam metode dopamin fasting, intisari yang didapatkannya adalah ketika kita ingin merubah sesuatu kebiasaan yang telah mengakar pada diri seseorang ataupun telah merambah banyak kepada masyarakat, kita tidak bisa melakukannya dengan satu seruan. Makanya kita bisa melakukannya untuk membersihkan kecanduan tersebut dengan langkah-langkah dopamin fasting. Karena benar, sesuatu kecanduan itu nggak bisa satu seru, dimutlakkan nggak boleh, ya enggak.
Makanya ada metode dopamin fasting secara bertahap, yakni pertama 1 jam per hari, kemudian 2 jam per hari, 3 jam per hari, 4 jam per hari, kemudian ditambah 1 hari setiap 1 pekan, 2 hari setiap 1 triwulan, ataupun 1 minggu penuh selama setahun, hingga benar-benar bersih. Dan ingat, yang dirubah itu bukan kesenangan saat bermain handphone, tapi perilaku impulsif karena terjangkit dengan handphone. Sehingga tidak bisa lepas, seakan-akan aku tidak bisa hidup tanpa handphone. Itu yang salah dari kecanduan tersebut. Terus apa komparatifnya dengan fikih tadarus? Kemudian tadarus di sini itu menurut Dr. Iyad Kamil dalam disertasinya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tadarus di sini bukan berarti memperlambat penegakan hukum Islam, melainkan menentukan fase-fase yang tepat untuk menentukan hukum agar terjadinya tujuan syariat, yakni memberlakukan syariat secara sempurna. Nah, saya mencari komparatif seperti saat Allah mengharamkan khamr kepada masyarakat Arab. Seperti yang masyhur kita ketahui, masyarakat Arab itu pada dulunya sebelum ada dalil yang ada nas yang mengharamkan khamr, itu sudah terbiasa minum khamr. Karena udah terbiasa dan itu sudah mengakar, maka tidak usah jauh-jauh kita mengutip pemikiran Sepah yang menyatakan bahwa kecanduan itu tidak bisa sekali seruan. Dalam Islam pun sama. Jadi tujuan saya komparatif, seakan-akan ini kebahagiaan Barat ketika mencanangkan bahwasanya Barat punya pemikiran baru untuk membasmi kecanduan dengan tanpa memutlakkan. Dan saya mengkomparatifkan bahwasanya Barat itu sudah terlambat. Agama Islam sudah ada sendiri. Allah ketika melarang masyarakat Arab yang ketika itu sudah terbiasa minum khamr dengan 4 kali seruan. Yang pertama dalam surat At-Taghabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tatahiduna minhu sarakan wariskan hasanah. Dalam ayat tersebut saat firman pertama kali turun itu Allah membedakan dari kurma dan anggur itu bagi masyarakat Arab itu bisa memabukkan dan bisa memberikan rezeki yang baik. Di situ Allah itu sudah menyindir secara lembut. Jadi membedakan antara mabuk itu bukan rezeki yang baik. Kemudian ada turun lagi ayat berikutnya, yakni surat Al-Hajj ayat 78. Tadi maaf untuk saya ralat ya. Untuk tadi yang perintah kurma itu surat An-Nahl ayat 67. Kemudian ada lagi turun surat 219. Ketika sahabat itu bertanya bagaimana hukum khamr, maka turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ayat ini turun untuk menegaskan Nabi Muhammad suruh menjawab pertanyaan itu bahwasanya ya dalam khamr itu ada baiknya, ada buruknya, tapi buruknya lebih besar karena bisa menyebabkan ini dan sebagainya. Kemudian bertahap lagi, yang tahap ketiga saat seorang sahabat menjadi imam dalam keadaan mabuk, sehingga saat membaca surat Al-Kafirun dia salah-salah, pikirannya kacau karena salah satu akibat dari minum khamr tentunya pikirannya tidak bisa stabil, sehingga turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Sehingga setelah tahap ketiga ini, saat pertama disindir bahwasanya kurma dan khamr itu bukan nikmatnya baik, kemudian kurma dan khamr itu walaupun ada manfaatnya lebih besar mafsadatnya, lebih besar mudaratnya. Kemudian yang ketiga, saat kamu mau sholat ya nggak boleh untuk minum khamr, sehingga sebagian sahabat pasti berpikir daripada khamr ini membuat saya menjauhkan dari sholat, ya lebih baik saya nggak minum. Ya walaupun ada sih sebagian sahabat yang akhirnya ya nggak apa-apa, berarti saya cari waktu yang jarak antara kedua sholat itu banyak sehingga masih bisa minum. Nah kemudian akhirnya setelah bertahap-tahap tersebut, setelah mengalami beberapa fase. Mungkin cukup ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, beliau sudah tegaskan bahwa masih belum dibahas ya, insya Allah akan ada agenda untuk membahas tentang hukum taklifi meninjau permasalahan ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kecanduan itu, beliau sudah terangkan dari sudut pandang Barat dan juga Al-Quran tadi ya, bahwa untuk menetralisir atau untuk mengurangi kecanduan itu tidak bisa langsung dimutlakan, tapi harus melalui beberapa tahap dulu.
Misalkan anak kecil 1 jam main gadget, 1 jamnya mungkin bisa main yang lain, atau main lato-lato dan lain sebagainya. Gitu. Baik, sebelum kami berikan audien untuk bertanya, mungkin ada yang bisa menanggapi bagaimana hukum taklifi menanggapi permasalahan ini. Sepertinya tidak ada. Sampean mau nanya? Sekali lagi sebelum kami buka pertanyaan lagi, kami berikan dulu kepada audien untuk membahas bagaimana hukum taklifi atau adakah hukum taklifi yang bisa menjawab permasalahan yang sudah disampaikan barusan. Nggih. Jadi gini, Kak, perkenalan kami dari Mahat Aliyah Sunniyah. Nggih. Untuk hukum taklifi sebenarnya gampang. Artinya untuk sesuatu yang tidak ada madorot itu jelas boleh. Tapi kalau ada madorot itu jelas tidak boleh. Nah kan ngoten. Kalau dalam usul fikih dikatakan al aslu fil asya al ibahah illa ma dalil ala tahrimihi. Jadi ketika sesuatu itu boleh tapi ada dalil yang mengharamkan. Artinya ada sorif. Misalkan nanti kalau dalam kasus ini misalkan ada madorotnya, membuat matanya kena penyakit atau bagaimana, dan mungkin madorot-madorot yang lain. Sebenarnya itu pertanyaannya mudah. Kalau kita memahami konsep usul dengan benar itu pasti ketemu. Oke, ini aku mau. Sudah. Jadi itu jawaban dari Mas barusan. Terkait dengan hukum taklifi itu tergantung mudorot atau baik dan tidaknya. Karena segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada nas yang mengharamkan, gitu. Baik, kami anggap cukup karena waktunya sudah cukup juga, maka kami sampaikan terima kasih kepada presentator dan berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau.